Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Fadilah, NIM 1914040054 dari Tadris Matematika B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari pembelajaran matematika diskrit. Materi yang pertama, relasi rekursif. Relasi rekursif adalah sebuah formula rekursif di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Sebuah relasi rekursif mendefinisikan suku Gn dari sebuah barisan secara tak langsung. Definisinya, sebuah relasi rekursif untuk barisan A0, A1, A2, dan AN dikurang 1 adalah satu persamaan yang menghubungkan AN dengan suku-suku sebelumnya. Relasi rekursif ada dua, yaitu kondisi awal dan bagian rekursifnya. Contohnya, A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70. AN dikurang 3A, N dikurang 1 dikurang 4A, N dikurang 2 ditambah 12A, N dikurang 3 sama dengan 0, N besar sama 4. Kondisi awalnya yang pertama, A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70. Itu kondisi awalnya. Untuk bagian rekursifnya yaitu AN dikurang 3A, N dikurang 1 tambah 4, AN dikurang 2 tambah 12, AN dikurang 3 sama dengan 0. N sama dengan besar sama 4. Contoh yang kedua, P1 sama dengan 1. PN sama dengan N kali PN dikurang 1, N besar sama 2. Untuk kondisi awalnya, P1 sama dengan 1. Bagian rekursifnya PN, N dikali PN dikurang 1, N dikurang 2. Selanjutnya, solusi relasi rekursif dengan metode akar karakteristik. Ada dua, yaitu persamaan karakteristik mempunyai akar berbeda. Solusi umumnya AN sama dengan P1 X1 pangkat N tambah P2 X2 pangkat N tambah seterusnya tambah PK X K pangkat N. Yang kedua, persamaan karakteristik mempunyai akar rangkap sama-sama. P0 X1 pangkat N tambah P1 N X2 pangkat N tambah seterusnya tambah PN kurang 1 N dikurang 1 X1 pangkat N. Contohnya, selesaikan relasi rekursif berikut menggunakan metode akar karakteristik, di mana A0-nya sama dengan 0, A1-nya sama dengan -1, AN sama dengan 7A, N dikurang 1 dikurang 12, AN dikurang 2, N besar sama 2. Jawabannya yang pertama kita cari kondisi awal. Kondisi awalnya yaitu sama dengan A0 sama dengan 0, A1 sama dengan -1. Selanjutnya bagian rekursifnya AN sama dengan 7A, N dikurang 1 dikurang 12, AN kurang 2, N sama dengan 2. Langkah yang kedua, kita misalkan AN sama dengan X pangkat N. Jadi X pangkat N sama dengan 7X, N dikurang 1 dikurang 12X pangkat N kurang 2. Yang ketiga, kita bagi dengan pangkat yang terkecil, di mana pangkat yang terkecil yaitu X N dikurang 2. Jadi X pangkat N dikurang 7X, N pangkat 1 dikurang 12, N dikurang 2, kita bagi dengan X N pangkat 2. Jadi X pangkat 2 tambah 7X tambah 12, kita faktorkan jadi X-nya sama dengan 3, X sama dengan 4. Selanjutnya yang keempat, solusi umum. AN sama dengan P1 X1 pangkat N tambah P2 X2 pangkat N. AN sama dengan P1
3N karena X1 nya sama dengan 3, kita tambah P2, X2 nya sama dengan 4, jadi P2 4 pangkat N. Yang kelima, solusi umum. A0 sama dengan 0, jadi P1 tambah P2 sama dengan 0. Untuk A1 sama dengan min 1, maka 3P tambah 42 sama dengan min 1. P1 sama dengan 1, P sama dengan min 1, AN sama dengan 3N dikurang 4N. Selanjutnya, aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika, AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk presentasikan input atau output digital, kita juga dapat menggunakan sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar boolean. Selanjutnya, gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner atau hanya terdiri 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teorema matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Pengertian gerbang logika berdasarkan Wikipedia. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logika menjadi sebuah sinyal keluaran logika. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Selanjutnya, konsep dasar graf. Graf G adalah himpunan terurut Fg Eg, dengan Fg menyatakan himpunan berhingga yang elemen-elemennya disebut titik vertex. Dari G dengan Fg tidak sama dengan 0 dan Eg menyatakan himpunan sisi atau edge, yaitu pasangan tak terurut dari Fg. Banyak himpunan titik Fg disebut order dari graf G. Misalnya, X dan Y adalah titik pada graf G. Jika X dan Y dihubungkan oleh sisi E, maka X dan Y dikatakan bertetangga. Sedangkan titik X dan Y dikatakan menempel dengan sisi E. Demikian juga sisi E dikatakan menempel dengan titik X dan Y. Himpunan tangga dari suatu titik X dinotasikan dengan NX, adalah himpunan titik-titik yang bertetangga dengan X. Selanjutnya, lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah jalur yang dilalui dari suatu node ke node lain dengan besar atau nilai pada sisi yang jumlah akhirnya dari node awal ke node akhir paling kecil. Lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat lain. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Dalam kasus ini, bobot yang dimaksud berupa jarak dan waktu kemacetan terjadi.
Ada beberapa macam persoalan lintas terpendek antara lain. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasang simpul. Yang C, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Contohnya, terapan pencarian lintasan terpendek, misalnya simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Selanjutnya, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra. Algoritma ini merupakan algoritma yang paling terkenal untuk mencari lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra diterapkan pada graf berarah, tetapi selalu benar untuk graf tak berarah. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah Kn setidaknya ada n node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Yang terakhir yaitu pohon. Sebuah graf pohon adalah sebuah graf terhubung dan tak berarah di mana sebarang dua simpul dihubungkan tepat oleh satu path. Pohon telah digunakan sejak tahun 1857 oleh matematikawan Inggris yang bernama Arthur Cayley untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Silsilah keluarga biasanya juga digambarkan pada bentuk pohon. Pohon adalah merupakan graf yang tak berarah terhubung, yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pohon adalah suatu graf yang banyak verteksnya sama dengan n. N besar sama dengan 1. Jika graf tersebut tidak mempunyai lingkaran dan banyaknya rusuk n dikurang 1. Selanjutnya, graf tersebut terhubung. Pohon rentang, yaitu dari sebuah graf terhubung G, adalah subgraf pohon dari G yang mencangkup semua simpul dari G.